Apa sih definisi hidup menurut lu? Hidup. Wah, ada orang yang lagi mati-matian berusaha, tapi dia belum mencapai goalsnya. Ya gua. Langsung lu kasih contohnya. Terus? Tapi ada orang yang berusahanya asal aja, tapi dia mendapatkan apa yang menjadi impian orang yang sedang berusaha itu. Banyak. Apa sih yang ngebedainnya? Gue juga kadang masih bingung tuh. Apa yang ngebedain gue sama dia? Mungkin nggak sih dari jatah rezekinya memang dari Tuhannya gitu, dari sananya. Tapi kan kalau misalnya orang berusaha, tidak ada usaha yang sia-sia kata Tuhan, bukan? Cuman kan kadang kalau kegagalan juga pembelajaran juga nggak sih? Itu hasil juga nggak sih? Ya hasil sih, tapi kan namanya orang berusaha mau mencapai sesuatu kan dia menaruh harapan dari apa yang dia perjuangkan, manusia dong. Iya. Ya kan? Iya benar. Tapi seperti jalan di tempat atau seperti tidak dikasih jalan itu, tidak dibukakan jalan lah. Iya, jadi tapi kayak, bagi sebagian orang yang kayak seperti main-main, seperti ya asal-asal aja, malah dia yang mendapatkan apa yang menjadi impian tersebut gitu. iya maksudnya kadang gue juga penasaran apa sih ngebedain gue sama dia dari usaha. Dia kelihatannya kayak ngasal. Dari segi diri, ngaruh nggak sih amal ibadah itu ke rezeki? Kalau amal ibadah ngaruh sama rezeki sih ya mungkin aja ngaruh ya, karena kan konteksnya kita kenal sama Tuhan kita nih, karena kita sering ibadah, sering absen lah, makanya dia kenal sama kita, makanya sering dikasih. Tapi kalau gitu harusnya kalau amal ibadah ngaruh, harusnya petinggi-petinggi agama harusnya yang paling kaya, tapi nggak juga. Tapi emang nggak semudah itu sih kayaknya memahami kehidupan ya. Cuman emang yang paling susah itu buat menerimanya sih menurut gua mah. Ya ada ya yang gue lihat tuh gini loh, memang semua terjadi pasti yang terbaik yang Tuhan kasih gitu. Semua yang terjadi itu pasti yang terbaik yang Tuhan udah siapkan buat kita gitu. Tapi terkadang mata manusia kan nggak bisa bohong. Terkadang dari hasil pekerja keras, dari hasil usaha atau kerja kerasnya seseorang itu kan dia juga pengen lah ada clue-clue atau enggak ada tanda-tanda berhasil gitu. Iya kan? Iya, jadi bisa memacu lagi untuk bersemangat lagi ke depannya gitu. Ataupun dia bisa bermanuver kan. Maksudnya ya udah dia mencari coba di tempat yang lain gitu. Iya gitu. Sementara kalau kita mencoba banyak hal tapi kita nggak selesai dengan satu bidang yang kita tekunin, itu kan jadi kayak sia-sia juga bukan? Nah, tapi kalau kita tekuni terus bidang tersebut, kalau memang bukan jalannya, apakah itu menjadi sia-sia juga? itu makanya. Tapi orang bilang hidup itu adil. Adilnya dari mana? Sedangkan kalau misalnya orang nih yang kayak tadi lu bilang, kalau dia nggak bermanuver, kan yang namanya perjalanan kan pasti ada rintangan. Sama dia dihadapin terus, tapi ujungnya gagal lagi. Terus kalau dia berhenti, padahal sebenarnya mungkin di depannya udah ada hasil nyatanya, tapi kan kita nggak tahu masa depan kan. Iya. Ada lagi contoh yang kedua, dia terus bermanuver sampai dan akhirnya dia tidak punya hal yang spesial juga di bidangnya, karena dia terlalu banyak mencoba, ya kan? Gimana ya? Gue juga bingung kalau misalnya masalah itu ya. Ya sementara kan banyak yang bilang, pengusaha-pengusaha hebat selalu bilang, cobalah banyak hal, cobalah banyak kegagalan. Tapi kan bagi pengusaha-pengusaha yang bisa ngomong kayak gitu, menurut gua ya kegagalannya itu yang tidak berefek dengan diri dia. Coba deh bayangin kayak misalnya ada seseorang yang mau lagi berusaha, itu adalah harta atau enggak kepemilikan dia satu-satunya. Iya. Terus gagal, bagaimana dia mau mencoba usaha yang lain kalau itu aja gagal? Dan dampaknya juga bisa ke keluarganya kan, maksudnya gara-gara dia
gagal di situ terus dia mau mencoba yang lain kan, sedangkan kehidupan kan terus berjalan kan, yang namanya kebutuhan itu kan selalu ada kan, Perut kan butuh makan. makanya Jadi sukses itu hanya milik orang-orang yang sudah ditakdirkan beruang, mempunyai garis keturunan kaya, atau bagaimana sih? iya. Dulu gue pernah nanya kayak gitu ya, kalau dianalogiin ya, ada pohon kelapa punya tunas baru dan dia udah jadi besar pun dia udah tahu dia jadi pohon kelapa, sedangkan ada pohon toge atau rumput liar ngelihat pohon kelapa dia pengen jadi pohon kelapa nggak akan bisa. Iya nggak sih? Terus adilnya di mana ya? Iya nggak sih? Makanya Ya, ibarat kan sekuat apapun itu pohon toge sama rumput liar mau berusaha menjadi kelapa, dia tidak akan pernah nggak bisa. akan bisa. Dia hanya ditakdirkan untuk hidup seperti rumput liar ya, hanya untuk diinjak-injak orang. Sebagai pelengkap doang. Iya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang bermimpi menjadi orang besar dan dia bukan hanya bermimpi, dia melakukan segala sesuatunya itu yang terbaik, tapi belum ada jawaban, belum ada clue ataupun kode-kode dari alam semesta yang menunjukkan bahwasannya usaha dia selama ini tuh ada hasilnya loh. Itu bahkan banyak juga kok orang yang sudah berusaha keras tapi tetap nggak dikasih. Ya makanya tadi gue sempat bilang sama lo, apakah kesuksesan itu hanya milik orang-orang yang mempunyai garis keturunan orang sukses orang tuanya? Kayaknya sih iya deh. Karena kalau ngelihat dari garis kehidupan setiap orang yang katanya semua kan sudah ditentukan kan, dari kita lahir sampai kita mati itu sudah ada catatannya kan. Berarti fungsinya doa tuh apa kalau kayak gitu? Ya meminta untuk perubahan, Yang katanya meminta untuk harapan-harapan kita. Tapi yang tadi gue balik lagi, ya benar kita meminta sama yang maha kuasa, tapi posisinya kita hanya manusia biasa yang menjalani suatu rutinitas kehidupan yang dipenuhi dengan impian, dan di mana saat kita berjuang impian itu belum ada tanda-tanda tercapai, bahkan seperti bergerak saja tidak, hanya stagnan di tempat. Segala bentuk introspeksi diri sudah dilakukan, segala bentuk metode sudah dilakukan, tapi masih mentok aja. Apakah memang itu bukan jalannya? Lalu jalan yang mana? dan waktu itu pernah dengar ceramah juga, ya tapi kan kita hidup di dunia ini tujuannya bukan untuk menjadi kaya. Ya kan sebenarnya itu juga bisa kita jawab. Ya kan kita juga pengen ngerasain. Ya karena kan bagi saat kita kaya, Peluangnya jauh lebih besar ya. betul, karena saat kita susah kita bisa beribadah, tapi kita nggak bisa bangun rumah ibadah. Nah itu benar. Saat kita kaya kan kita bisa beribadah dan bisa membangun rumah ibadah. Saat kita miskin, kita hanya bisa diberi dan kita bisa memberi 1-2 orang. Tapi saat kita kaya, kita bisa ngasih ke 1000 orang. Lalu salah impian kita di mana ya?